Jadi kita buka dulu yang file Excel baru. Ini Mas, gini caranya. Ini kan ada data penelitian Pak ya. Data penelitiannya kan sampai 30 nih. Ya. Nah, ini kita copy dulu 15 ini Pak. 15 ini kita copy, baru kita pastekan di sini. Kok nggak mau ya? Sebentar, kok nggak Ini bisa ini. karena PDF itu, Pak. Oh iya, harus dikonversi dulu kayaknya. Sebentar ya, Pak. Semoga bisa saya konversi dulu dari Word ke dari Excel, dari PDF ke Excel. Ya. PDF ke Excel, PDF ke Word. Aduh, PDF cu. Mas Ferdiansyah belum siap juga ya? Gimana, Pak? Saya nyimak ini, Pak. Oh, Biar besok kalau ditanya-tanya, ya setidaknya bisa jawab. gimana? Biar Berarti udah beres, setidaknya Mas. belum, saya baru ini nyimak. Biar Oke, paham. santai, Mas. Memang kalau Lisrel angkatan 2020 juga banyak yang nggak ngerti, Mas. Saya paham ini karena sering gagal terus ngolah datanya, jadi akhirnya karena udah sering gagal itu jadi tahu, oh, aturan di Lisrel itu agak beda dengan di Excel biasa. Atau coba gini ya, saya copy aja sambil nunggu webnya buka. Semoga bisa. Nggak bisa juga. Harus dikonversi dulu, Mas. Kita konversi dulu. Memang kelemahannya, Pak, kalau dia secara PDF, dia nggak bisa, tabelnya itu nggak bisa langsung di copy gitu, Pak. Harus diubah dulu ke Word. Iya. Kenapa dosen suka kali kirim bahan dalam bentuk PDF, ah? Karena PDF itu dibuka di drive apapun, tampilannya fleksibel, Pak. Oh, Kalau pakai Word itu settingan komputer itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang orang sudah nyeting tuh 1,5 spasinya, kadang satu. Nah, kadang-kadang suka nggak rapi. Jadi dosen tuh banyak pakai format portable drive, apa portable apa tuh D file gitu. Jadi istilahnya file itu walaupun dibuka dimanapun dia tetap ya seperti itu tampilannya Pak. Rapih dia. Mau Yang ngeprint. beda versi Word juga mengaruh ke spasinya kayaknya. Dulu Iya, pernah. benar Mas. 2007 misalkan kalau ke 2020 walaupun satu komputer kadang-kadang kalau dia beda settingan dan beda versi memang bikin beda Pak. Itu sebabnya kenapa dosen banyak pakai PDF. Ntar ini kenapa nih? Buka dulu. berarti kalau enggak yang format PDF Word, kalau enggak Word PDF, enggak ada format lain ya? Tapi biasanya selalu Word sih Pak. Selalu PDF sih Pak. Rata-rata dosen kalau ngebagiin sesuatu juga. Memang agak rada ribet sih Lisra Pak sebenarnya. Tapi kalau memang kita udah bisa pakai Lisrel, kalau misalkan tesis untuk teknologi acceptance, ini enak Pak analisisnya. Nah ini sekarang udah ada, ups, oke, ini formatnya, ini tutup satu, coba kita cari ke bawah, 30 Mas ya tadi datanya ya? Kayaknya sebentar. Nah, ini formatnya per editing. Semoga bisa di copy. Biasanya kalau file Excel murni dia bisa Mas.
Ini file Excel murni nggak ya? Oh, ini file Excel murni. Ya 30, Mas. Nah, ini file Excel murni ya. Oke, Mas. Oke, kita copy dulu. Kalau di list rel, Mas, Pak, jangan di copy nomornya, Pak. Ini nggak perlu. Karena yang kita proses tuh variabel ini, X1, X2, X3, X4, sama Y. Kalau nomor nggak usah dimasukin, Pak. Jadi nanti kita masukin dulu ke sini. Ke Excel, paling sudut biasanya. Paling sudut. Oke, ini digeser dulu, Mas. Untuk apa nanti nama variabelnya. Udah itu, ini ambil lagi. Ambil lagi, taruh di sini. Nah, udah habis itu, ini baru di copy X1, X2-nya. Polos aja seperti ini, Mas. Jangan pakai nama yang terlalu panjang. Terus, terus ini dibikin, apa, dihilangin dulu tabelnya. Karena kan kita ngopi dari Word, jadi formatnya beda dengan yang Excel. Jadi di no borderkan dulu semua. Tulisan disamakan. Saya pakai Times New Roman. Ini font filenya 12. Jangan ada yang pakai bold. Jangan ada yang berwarna. Pokoknya polos aja, Mas. Pak, sepolos mungkin. No fill gitu. Pokoknya semuanya jangan ada no fill. Pokoknya jangan ada warna. No fill. Baru di garis. Ini siapa ya nomor 4 ya? Siapa yang baru bergabung? Oh, Mas Bagus. Oke. Mas Bagus Cahyadi. Oh, ya. Nah, udah Pak, kayak gini. Udah begini kan. Sudah sampai berapa nih? 31 karena di sini tuh ada nama variabelnya kan. Terus kita save dulu. Kita save as. Kita save as Pak ya. Save as ke, coba ke folder saya. Folder saya di mana ini? Folder saya di mana nama folder? X1 sampai X4 tuh variabel independen ya? Iya, variabel independen, variabel bebas saya bilangnya Pak. Ya. Yang terikatnya Y. Kayaknya yang bisa berubah-ubah itu yang X-nya, Y-nya tergantung, Y-nya itu hasil output Y itu tergantung pada pergerakan variabel X-nya Pak. Oke, perancangan. Statistika saya usia di Listrel 2020. Nah, ingat Mas, Mbak, kalau Listrel nama filenya jangan pakai spasi begini. Foldernya jangan pakai spasi, tapi usahakan spasinya ganti underscore. Itu. Supaya karena Listrel nggak bisa membaca nama folder dalam kondisi kondisi pakai spasi. Coba ini enggak. Oke lah, kita coba pakai folder lain. Ini Listrel 2022. Yang Listrel ditulis misalkan nama filenya ini tentang apa sih filenya? Studi kasus Analisis. ya, studi kasus aja namanya Mas ya. Studi kasus Siap. pet. Saya kalau nulis nama file biasanya kayak gini. Kalau Listrel tuh nggak kenal spasi. Nah, terus untuk format Excel-nya pakai yang ini 97/2003 workbook. Jangan pakai yang ini karena Listrel itu nggak bisa membaca yang Excel workbook atau yang format XLSX yang pokoknya Microsoft Office 2013 ke atas nggak bisa. Dia hanya bisa ngebaca yang 97/2003. Di save. Nah, nanti kalau sudah ini biarin aja. Masuk ke Listrel-nya. Nanti di Listrel kita masuk di new. Sudah pilih new. Nanti pilih ini pet diagram. Nah, pet
diagram. Bukan. Mas. Open dulu datanya. Sebentar, Mas. Resume ini dulu. Post record. Jadi, file import data dulu. Nah, nanti kan ada pilihan-pilihannya nih. Jenis filenya kita pilih yang Excel. Excel itu kalau nggak salah ini nih, yang XLS. Tadi kita simpan mana tadi di sini? Di statistika di Lisrel 2022. Nah, file ini, Mas. Tipe file yang dibaca itu XLS. Nah, ini kan kebaca nih, baru tinggal di open. Nah, kita tulis dulu namanya, Mas. Sama persis dengan nama file Excel-nya, biar jangan membingungkan. Ini studi, nah XLS. Ini pokok yang ekstensi XLS-nya dihapus saja. Cukup begini, habis itu tinggal di save. Nah, muncul seperti ini kan? Muncul seperti ini. Nah, karena dia udah muncul seperti ini, ini di depend variable dulu semua. Depend variable. Oh, ini udah benar. Depend variable, select variable atau case. Nah, tiga, 4. Seperti ini kalau nggak salah. Saya penting stop recording dulu lah. Cancel dulu bentar, Mas. Kita ulang dari awal ya. Pertama tuh masuk ke import data. Pilih file, import data. Import data, kita pilih file yang sudah kita simpan tadi. Ini saya ulangin lagi. Ini statistika Lisrel 2022. File Excel, studi kasus SPOT analisis. Kan? Ya, ini yang tadi baru masuk ke new path diagram. New path diagram tetap yang seperti tadi aja. .pth setup, terus itu pilih variables, add read variable, prelist system, terus yang tadi barusan, ini copy dulu nama filenya, di open, ada konstanta-konstantanya, next, ini datanya 30, diokekan, nah udah ada, tinggal ditarik aja X1, X2, X3, X4, sama Y. Diklik sekali kotak yang variabel bebasnya, pilih panah ini, baru klik di tengah ini, baru tarik panah. Klik tarik panah, klik tarik panah, klik tarik panah. Lalu kita masuk ke sini, running list-nya. Nah, di sini nih ada codingnya. Nah, di sini dia kepotong studi kasus PET analisis. Karena itu kita benerin dulu namanya. Namanya itu studi PET analisis. Karena dia ngejalankan yang di sini, Mas, yang ngejalankan di sini, maka coding yang ini kita harus tulis tambah .pth. Baru .pth tempel di sini. Ini udah benar seperti ini, baru di running.
Fatal error when observer or the align. Oh, bentar Mas, saya lupa nih. Nah, pokoknya sampai sini, udah berhenti sampai sini, udah paham kan ya, Mas Pak? Gimana caranya ngebuka datanya? Udah diimpor tadi kan? Ya, diimpor dulu datanya, Pak. Masih ingat kan, impor dulu. Ya, Oke, ya. udah aman. Baru Bapak nanti masuk ke filenya itu ke new. New, cari path diagram. Baru oke. Path diagram, Bapak tulis dulu, tapi nanti namanya. Cuma kebetulan saya udah tulis namanya seperti ini ya, biarkan aja gitu. Cuma kalau Bapak baru masuk, atau baru mulai, tulis dulu nama filenya. Usahakan Pak, antara nama file awalnya itu Excel sama nama file list relnya sama Pak ya. Pokoknya semuanya harus sama gitu. Jangan beda. Karena nanti kita bakal bingung. Karena list rel ini ada 5 file dalam satu foldernya itu biasanya. Nah, pokoknya seperti ini. Baru di save. Ini di play saja. Baru ini jangan ditutup Pak ya. Biarin aja dia di sini. Jangan ditutup. Baru nanti pilih setup, pilih variabel, add read variabel, pilih read from file ini kan list rel, pilih jadi prelist. Udah prelist, browse, baru ini tadi karena sudah saya isi duluan namanya, jadi otomatis ada ekstensinya itu .psf Pak. Jadi ini diklik sekali, baru di open, baru oke. Baru udah dapat kayak ini kan udah keluar konstantanya, baru next. Baru kita isi Pak, number observasi itu banyaknya data dalam tabel tadi, karena udah tahu kita 30, terus 30 baru diokekan. Seperti itu. Nah, ini udah dapat variabel-variabelnya Pak. Sekarang tinggal kita lihat, kita mau nganalisisnya gimana. Oh, rupanya X1 ke X2, X2, 3, baru ke Y. Jadi kita mau ceritanya kalau pakai list rel ini kita mau nyari tahu koefisien langsung dan tak langsung. Misalkan koefisien hubungan antara variabel X1 ke Y. X1 itu tentang apa? X1 itu kan tentang kompetensi pedagogik misalkan. Kita ada asumsi bahwa kemampuan mengajar itu dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi TIK dan diklat profesi. Tapi kadang-kadang, Pak, berdasarkan kenyataan, variabel-variabel ini sebenarnya dia nggak berdiri sendiri mempengaruhinya. Jadi bisa saja variabel kompetensi pedagogik itu sebenarnya mempengaruhi lebih tinggi kompetensi profesional. Nah, akibat pengaruh dari pedagogi ke profesional, maka pengaruh kemampuan mengajar juga meningkat gitu. Ada kasus-kasus seperti itu. Kalau multiregresi dia satu variabel multi variabel satu output. Kalau path analisis enggak, Pak. Path analisis itu dia memang mengecek hubungan antar variabel, baik itu secara langsung, misalkan strike dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, ke X4 ke Y, itu namanya variabel hubungan langsung. Kalau variabel hubungan tak langsung, misalkan X1 itu mempengaruhi Y akibat X3 misalkan, atau yang mudahnya itu X3 itu mempengaruhi Y, tapi sebenarnya X3 ini juga dipengaruhi oleh X1 gitu. Jadi nggak semata-mata karena variabel X3 inilah Pak mempengaruhi Y. Rupanya ada campur tangan X1 juga mempengaruhi nilai dampak X3 mempengaruhi nilai di X3 ini, yang mana nantinya variabel X3 itu memiliki pengaruh juga ke Y gitu. Ibaratnya gini, kalau pengaruh tak langsung tuh kita makan bakso. Selain karena perut lapar, itu pengaruh langsungnya Pak ya. Kita makan bakso karena lapar. Tapi selain karena lapar, kita itu didorong oleh aspek lain. Apa yang mendorong kita? Uap harumnya bakso. Jadi uap harum bakso memacu kita lapar. Nah, karena kita lapar, maka kita makan gitu Pak. Seperti itu ceritanya. Kalau misalkan X1 ini uap bakso, X3 ini kondisi lapar kita, dan ini
eksekusinya kita makan bakso, jadi ada pengaruhnya Pak. Jadi dari uap bakso dulu, dari uap bakso kita ada rasa lapar berpengaruh terhadap tingkat kecepatan makan kita. Walaupun sebenarnya di sisi lain ya ada juga pengaruh dari uap bakso itu secara langsung ke selera makan kita atau kerasa ingin makan kita. Gampangnya seperti itu, Pak. Itu namanya dampak tak langsung itu. Gampangnya kalau versi saya. Nah, sesudah itu udah kita lihat seperti ini, tinggal kita susun aja, Mas. Pak, kita susun. Kita susun, ini biarkan aja. Ini disusun. Mana nih? Disusun. Ya, kita harus tahu dulu siapa outputnya. Outputnya kan Y. Kita kasih bintang dulu seperti ini. Ini kita tarik. Tarik seperti ini. Baru ke Y. Nah, tinggal kita tengok, Pak. X1 punya hubungan ke Y, kan? X1 punya hubungan ke Y. Klik seperti ini tarik. Lalu X1 punya hubungan ke Y, habis itu ada X2. X1 memiliki hubungan dengan X2. Ups, sebentar. Ini kenapa? Hubungan ke X2. Oh, ini harus dibikin seperti ini dulu. X1 memiliki hubungan ke X2. Terus X1 memiliki hubungan ke X2. Bentar. Memiliki hubungan ke X2. X2 memiliki hubungan ke Y langsung. Nah, seperti ini. Kita geser dulu, Pak. Ini biarkan dulu. Ini klik lagi, digeser. Agak luas. Baru X3 di tengah, X4 di sini. Ini dihapus aja bisa nih, Mas. Diklik sekali dihapus. Jadi biar jangan ngeganggu banget. Dihapus seperti ini. Jadi X3 ya tinggal disesuaikan ke sini. Ini dia berhubungan ke X3. Nah, ini harus X3-nya harus dibulatkan seperti ini. Ya, X3-nya harus dikasih tanda bulat seperti ini. Di X kan. X1 ke X3. X3 ke Y. Ini kita geser dulu, Mas, Pak. Ini digeser. Biar rapi. Ini digeser seperti ini. Oke, udah. Baru itu X4. X4 ke Y. Ini udah X2 ke Y, udah X4 ke Y, udah X1 ke Y, udah X1 ke X3, udah X1 ke X4 sekarang. Udah dapat, baru X2 yang agak bawah, Mas, Pak, ini diklik sekali, tarik ke X3. Nah, ini baru X2 tarik ke X4. Lalu habis itu udah dapat seperti ini, tinggal di running. Mas, itu yang di biru selain X1 ya, Mas? Ya, iya Pak. Jadi gini Mas, kalau dia variabelnya berdiri sendiri, dia harus pokoknya variabel independen, benar-benar murni independen. Ini nih harus dibiarin warnanya abu-abu. Tapi kalau misalkan kita mau nganalisis ini mempengaruhi yang tadinya itu abu-abu harus di-X-kan gitu loh Mas. Oke. Yang tadi itu loh, yang ini Mas, ini. Baru bisa seperti ini nantinya Mas. Ini menandakan bahwa memang X1 itu nggak dipengaruhi oleh siapapun.
Jadi yang dipengaruh mendapat pengaruh tuh X2, X3, X4 sama Y. Jadi benar-benar variabel mandirinya itu cuma X1 di sini ceritanya karena kita tuh mau cari hubungan hubungan antar setiap setiap variabelnya itu ada namanya dampak langsung, impact langsung sama impact tak langsung. Nanti deh saya jelasin lebih lanjut. Udah dapat seperti ini nanti Mas, udah begini bentuknya, tinggal kita masukkan, kita jalan, kita jalan. Itu tadi kemana tuh? Yang bentar Mas, yang ini kan udah dapet ini yang coding tadi. Ini namanya di saya ya, kayak gini. Nah ini ditulis lagi Mas namanya analysis. Ini PSF. PSF ini udah dijalankan. Ini tinggal diklik di sini sekali baru di running. Nanti udah keluar datanya nih Mas. Ada tulisan namanya .out. Nah, udah seperti ini aja sih Mas. Cuma yang masih saya bingung tuh yang ini. Oh, ini harus dihapus dulu Mas. Kalau dia ada cut yang seperti ini yang tadi ini nih. Yang ada set error variance ini dihapus dulu. Baru di running. Saya baru ingat juga. Enggak ada yang di sini nih. Di sini. Ini kadang suka nipu nih Mas. Ini outputnya. Yang code aslinya tuh di sini. Maaf. Nah, ini yang ini kan ada kata set dan sebagainya. Pokoknya sampai di sini tuh dihapus dulu, baru di running. Nah, dapat deh Mas. Seperti ini hubungannya. Duh, kok bentar. X3 ke X2. X1 nggak dipengaruhi X2 gitu. Nah, begini Mas jadinya. Coba kita bandingkan sama yang di sini. 0,545. X1 ke X2 itu 0,59. Di sini 0,4 ya. Oh, ini beda. Ini estimate-nya, Mas. Harus diubah dulu jadi standardized solution. Baru persis mirip. Maaf. Ini 0,54, 0,68. Nah, kayak gitu, Mas. Pokoknya dirapiin aja. Dia emang kayak gini, Mas. Bakal langsung berantakan dia, Pak. Seperti ini memang. Jadi kita kalau mau jelas, kita harus geser-geser dulu nih, Pak, kotak-kotaknya, Pak. Saya coba running lagi, Mas, code-nya yang tadi. Ini code-nya running lagi, biar rapi. Seperti ini. Ini biarkan aja. Ini geser ke bawah tulisan ini, Mas. Wah, di sini hujan deras. Digeser seperti ini.
Enggak. Udah deh Pak, dapat standar digit solution ini nilai R-nya Pak, tinggal kita sesuaikan dengan yang dicontoh. X1 ke X2 katanya ada hubungan 0,684. X1 ke X2 0,68. Karena kenapa? Di Lifrel itu cuma diizinkan 2 di belakang koma. Jadi kalau memang nanti hasilnya itu pembulatan, asalkan dia mendekati sama dengan yang di sini, ya benar. Nih, terus kita cek lagi ya. Hubungan X2 ke Y. X2 ke Y 0,473. Kalau X2 ke Y berapa? 0,45. Benar nggak ya? X2 ke Y katanya 0,45 di sini. Tapi di sini 0,473. Terus dari X2 ke X4 ini di sini kan min 0,375, di sini min 0,41. Terus tuh dari X4 ke Y di sini 0,207, ini 0,08. Saya nggak tahu nih kenapa bedanya, Pak. Kenapa bedanya gitu. Terus itu dari X3 ke Y, dia di sini 0,95. Bentar, Pak. Beda ya. Di sini dia sama. Dari X1, X2, X3 ke X4 sama. Harus sama. Dari X1 ke Y 0,56, di sini 545. Nah, ini yang saya agak bingung juga. Tapi biasanya perbedaan antara Excel sama SPSS itu nggak terlalu beda jauh sih, Pak. Halo Pak Fedensyah. Iya, ya. Halo. Halo, Pak. Iya, iya. Ah. Udah, Pak. Seperti itu aja sih, Pak. Halo. Itu kenapa bisa biru tuh? Apa yang ditekan? Ini Pak. Ini kan oke, saya ulang dari awal, Pak ya. Hmm. Saya ulang dari awal. Jadi kalau kita masuk ke bagian tadi, Pak, yang ini tadi kan, ini seperti ini, set diagram. Ini kedua kali. Ini kan belum ada variabel yang di sini, Pak, belum masuk di sini, Pak. Jadi kita setting dulu variabel, kita read variabel, list, terus pilih yang tadi, kita ada file seperti ini, tinggal di OK, baru kita drag and drop, Pak, ke dalam sini semua. Kalau dia misalkan semua ada variabelnya tuh, dia ini kan ceritanya, Pak, kalau masih kotak abu-abu begini kan dia variabel tuh apa mandiri. Kalau dia variabel mandiri, dia itu nggak boleh dia nggak boleh di misalkan gini, Pak, dihubungkan ke panah gitu, Pak. Jadi masalahnya kan kita mau nengok jalur-jalur di sini hubungan X1 ke X2, maka yang X2 ini harus kita birukan. Nah, cara membirukan dia itu X2-nya diklik, X2-nya diklik seperti ini, baru kita bikinkan seperti ini, Pak. X kan semua. Baru nanti bisa kita cari pengaruhnya. Ini misalkan ya versi saya, Pak. X1 ke Y, Bu. X2 Berarti ke Y. disilang ya? Ya, Pak. Disilang di apa itu ya?
Iya, disilang di observed ini Pak. Ini di sini. Hmm. Baru nanti kita bikin lagi Pak. Kita cari dulu hubungan. Misalkan dari X1 kita cari hubungan ke X2. Ya. Ada X1 ke X2 udah. X2 ke Y udah. Sekarang kita cari lagi hubungan X2 ke X3 misalkan. X2 ke X3. X3 ke X4. X3 ke X4. Nah, kayak gini Pak. Udah dapat seperti ini. Terus ada lagi nggak ya? X1 ke X4 ada nggak? Ada. 2 ke 3, Tinggal X1. buat jalurnya aja kan. Iya, tinggal bikin jalur-jalurnya aja Pak. Nah, seperti ini. Pokoknya udah dibikin jalur seperti ini sesuai dengan di sini. Di sini Pak, biasanya nilainya sama, seingat saya gitu. Makanya harus teliti Pak bikin jalurnya. Harus kita cek. X1 ke X2 udah. X1 ke X3 belum Pak ya? Belum ada. Kita bikin dulu jalurnya. Cuma dia tuh timpa-timpa kadang Pak. Iya. Harus digeser biar jelas. Kayak gini. Nah, udah dapat X1, 2, 3, 4 sudah. Ke Y udah. X2 ke X3, X2 ke X4, ke Y sudah. X3 ke X4 udah. Baru ini tinggal dijalankan Pak. Dijalankan di sininya. Itu apa sih jalan? Nah ini apalagi. Bentar Pak ya. Saya lupa ingat nih Pak. Dibul simple syntax dulu Pak. Bisa juga dibul simple syntax. Kalau dia memang nggak mau muncul. Nah ini udah muncul. Diterima dulu. Nah, ini dihapus dulu Pak. Set error ini dihapus. Ini kalau misalkan pas kita ngebuka gambarnya nggak bisa jalan nih Pak. Misalkan yang biru-birunya. Oh ya. Kita buka setup. Baru simply buka simply syntax. Kan nanti muncul kayak gini Pak. Udah kita tulis udah nanti muncul begini. Tadi kan ada yang tulisan kayak gini nih. Ini set error. Ini dihapus aja Pak. Dihapus, dibikin rapat seperti ini. Udah itu baru kita klik pokoknya di ruangan ini, di kode-kode ini baru klik orang hari ini. Oh gitu. Nah, udah muncul ya Pak. Baru keluar nilainya kan. Udah ya udah. Nah, Ya. ini Pak, tinggal kita cek apakah memang ini nggak ganggu waktu ya Pak ya. Oh enggak. Takutnya siapa tahu Bapak mau istirahat. Ya Oh, biar saya percepat ini Pak. saya memang mau belajar. Itu Nah, terus coba di dihilangkan itu Pak tuh. yang mana Pak? Kembali ke apa tadi ke awal tabel ke diimpor. Nah, ini Pak ya, di sini. Kan udah kita import tuh kan. Ya diimpor. Udah pokoknya Udah di diimport, Bapak cari filenya, tapi yang formatnya XLS Pak ya. Makanya tadi file ini yang udah Bapak dapat itu di save di bentuknya itu file XLS. ya. Pokoknya format 97 2003 Pak, jangan format yang 2000 Microsoft 2013 ke atas. Nggak bisa dibaca Israel. Gampangnya kayak gitu Pak. Nanti Kan diklik sudah, pokok. Ya Pak? kan sudah diimpor kan. Ya. Habis diimpor baru masuk ke apa tadi ke define ya. Nah, kan ini ya File di new. open kan, filenya open. Ah, Nah, file tipenya tuh Bapak cari yang Excel. ya kan udah masuk dia tuh nanti. Udah dapat kayak gini ya, udah dapat kayak gini, tinggal Bapak open. Nanti Ya, ketika Bapak klik open muncul seperti ini nanti Pak. ya. Baru sesudah itu Bapak masuk ke file lagi.
baru ke new. Pilih yang pet kan? Iya, pet dia, nah ini diklik baru oke. Bapak nanti ketika masuk, Bapak masuk nanti di sini. Nah, Oh, ini kan belum ada, Pak. Misal ini kan belum ada ceritanya, contohnya. Ini belum ada nih, masuk belum ada X1, X2, X3, X4 yang di tabel ini, Pak, belum ada. oh, Nah, jadi kalau kita masuk di sini, ketika ininya masih kosong, Bapak nanti masuk ke setup, dipilih bag ini yang variabel, menu variabel. Bapak klik variabel, ini kan ya, masih kosong, Pak. Ini ya, kosong, Bapak masukkan klik dulu add or read variable. ya. Nah, udah di add or read variable ini, nanti Bapak ubah dulu, jangan list rel system file, tapi jadi pre-list system file. Mm-mm. Seperti itu, udah pre-list system file, Bapak browse. Bapak browse, nah Bapak klik yang File, ininya, file pokoknya yang nanti muncul kan? sendiri, Pak. Sesuai dengan nama judul Excel kita. Makanya dari awal konsisten ngisi nama file Israel itu sama dengan judul bawaan di Excel-nya. Seperti itu, Itu Pak. kan, ini file ini kan yang kita simpan waktu waktu import tadi kan? Enggak? Iya, Pak, iya. Makanya judulnya harus sama. Jadi judul file, misal nih, Pak, di Excel Bapak kan studi kasus, maka nanti Bapak ketika eh, nge-import filenya, tulis juga namanya studi kasus. Biar Mm-mm. jangan bingung, gitu. Saya Oh, kan judul file Excel-nya kan studi kasus pet analysis. Saya samakan aja, Pak. Studi kasus pet analysis, baru di open. Nanti kalau dia udah di open, nanti muncul seperti ini. Udah, baru Bapak, pokoknya muncul seperti ini. Pokoknya X1, X2, X3, X4Y yang ada di tabel yang kita import tadi, yang kita masukin ke list file dari Excel itu, dia muncul, Pak, nama-nama tabelnya. Udah muncul nama-nama tabelnya, Bapak klik next. Baru nanti Bapak isi yang ini aja, yang number of observation. Number of observation itu jumlah data yang diinputkan. Karena kita tahu di sini data itu 30, kita tulis aja Pak 30. Gitu, Pak. Baru nanti klik OK. Baru kita ya. susun sedemikian rupa seperti ini. Baru nanti Bapak klik nanti orang berjalan. Kalau misalkan orang berjalan yang nggak ada, misalkan ini nggak ada nih, pas kita klik di ini, di kotaknya, orang berjalannya nggak mau jalan nih. Kita bisa cara lain, Pak. Caranya itu Bapak klik setup, nanti pilih ini, build simply syntax. Nah, kan muncul seperti ini nanti codingnya. Ya. Nah, terus Pak, kalau misalkan tadi dia, misalkan seperti ini, Bapak udah nulis nama, studi kasus, tapi nggak ada eh, gagal. Kalau gagal, dia itu gara-gara .psf-nya belum ada. Jadi ini tuh sesuaikan dengan nama nama judul file Bapak tadi, misalkan studi kasus. Studi kasusnya tulis lagi dot apa, dot .psf gitu. Seperti Ya. itu. Udah bisa nanti Bapak bikin seperti itu. Nanti kan ada tuh tulisan pokoknya di luar, pokoknya yang nanti ada tulisan Y di antara yang Y ini kan nanti ada tulisan tuh Pak di sini tuh biasanya. Itu tuh pokoknya tulisan yang ada di sini seandainya kalau ada itu diblok sampai ke pet diagram ini dihapus. Iya, ya. Oke, ini usahakan rapat Pak ya, rapat. Nah, ini kalau udah jalan Pak, tinggal Bapak nanti klik di sini sekali di kotak codingnya ini baru nanti Bapak pilih orang yang berjalan ini, yang run list rel itu. Itu terus kalau udah siap di itunya gimana? Apa Pak? Diimpor apa nih gambar nih? Diimpor apa Pak? Gambar, gambar tadi itu. Gambar dia diagramnya. Yang Iya, hijau-hijau tadi. kita susun dulu Pak, kita susun. Kita kan Ah, disusun dulu sedemikian rupa, pokoknya sesuai dengan ya, permintaan soal. Udah kita ya, susun sedemikian rupa. Kalau misalkan ini nggak mau jalan atau putih macam ini, Bapak masuk ke setup. Masuk ke setup, simply syntax. Nah, ya, masuk ke ya. sini, yang kayak tadi saya bilang tuh, sesuaikan antara nama file Bapak yang list rel ini. Nah, jangan lupa kalau dia kepotong macam ini, misalkan ya, saya kepotong macam ini lah, Pak. Macam ini Ya. kepotong misalkan, dia kalau dijalankan macam ini, dia bakal error. Error. Dia pasti error. Nah, biar ada error, Bapak sesuaikan nama file Bapak tadi itu, misalkan studi kasus namanya. Memang tulis B, Pak, studi kasus. Dan jangan lupa, Pak, .psf ini penting.
Ya, ya. Oke, udah pokok. Nah, terus gini Pak, di dalam coding ini misalkan ya, ada misalnya yang coding antara output ini, yang Y ini dengan pad diagram ini dia ada kayak coding-coding tertentu, tulisan-tulisan itu dihapus saja, di blok, udah di blok Pak, dihapus, dirapetin kayak gini. Udah seperti itu tinggal Bapak running. Nah, nanti Ya, kalau udah di running dia muncul nilai-nilainya. Cuma nanti bentuknya tuh memang macam-macam. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, Pak, ya. dan sebagainya. Oke, kita cek dulu, Pak ya. Terus itu bisa di-download tuhnya. Ininya. Apa list relnya, Pak ya? Enggak, ininya. Yang lagi apa? Itu Di, diagram tuh kita download. Saya mau letakkan ke Word gitu. Bisa? oh, bisa, Pak. Caranya gini aja kalau saya. Bentar, Pak ya. Ini saya rapin dulu nih. Duh, ini apa ini? Ah, ini nggak mau digeser. Simpatnya ya udahlah biarin aja. Pak Ferdiansyah. Halo? Halo, Pak Ferdiansyah. Tidur. Mas Pardiansyah Kemana? ketiduran. Tiduran? Oh, Ah, ini Pak, macam inilah. Jadi kita nanti tinggal nengok nilai-nilainya baik Pak. Nilai-nilainya. Cuma jangan lupa yang estimate diubah Pak, diubah masuk ke standar dissolution. ya. Nah, macam ini dia. Aduh. Udah Pak, nanti kita cek lah nilainya. X1 ke X1 ke X2 0,684. X1 ke X3 di sini 0,208, kalau di sini 0,17, hampir nyaris sama Pak. Ya, ya. Nyaris nyaris 0,2 ini. Terus X1 ke X4 0,51. Baru kita cari lagi X2 ke Y 0, berapa? X2 ke Y itu 0,45. Ya enggak? X2 ke Y itu Pak 0,45 kalau di sini. Karena walaupun di sini 0,473 Pak ya, mendekati sih. Terus dari X2 ke X3 itu 0,274, di sini 0,28. Dari X3 ke Y itu 0,51. Ini tuh kok min ya? Ini 0,51 di sini malam Pak. Ini 0,51. Ini 0,51. Bisa 0,51. Dari X3 ke X4, oh enggak ada rupanya. X3 ke Y ini 0,51. X4 ke Y di sini 0,207, di sini 0,08. Yang X2 ini, nah pokoknya kayak gitulah Pak, gampangnya. Ya. Terus? Apa Pak? Nah kan udah ada gambar-gambarnya tuh kan? Ya Pak, Kan kalau kita buat penelitian kan itunya kan di Word gitu kan? ya. Bisa nggak itu gambar itu kita angkat ke apa itu? Bisa Pak, caranya tuh gini. Eh, ini Di bisa screenshot. dicetak di Oh, file, di print dulu, diubah ke PDF Pak. Tinggal ditulis namanya. Bisa seperti itu, bisa juga pakai dia macam ini Pak. Buka snipping tool namanya Pak. Kalau di Word tuh ada namanya snipping tool. Snipping tool. Ada snipping tool. Ini diklik 2 kali.
Nah, sniffing tool nanti ini pilih new. New Bapak pilihlah drag yang mau Bapak copy. Nah, udah masuk macam ini, nanti pilih edit, pilih copy. Terus buka Word-nya kita, nanti tinggal kita sisipin di bawah, Pak. Oh ya. Sisipin di bawah seperti ini. Ini disipin di bawah. Oh, di read only ya. Nggak bisa, Pak. Ntar. Dia harus file apa di Windows baru, di Word baru. Ini saya peragakan aja langsung, Pak ya. Ini file. Saya bikin dokumen baru, Pak. New. Kalau dia memang download dari Listre sendiri, nggak bisa ya? Berbayar, Pak. Oh, ya. Oke, nah nanti tinggal paste aja, Pak. CTRL-V atau paste. Udah, tinggal kita tulis deh, Pak. Ininya gimana. Udah, Pak. Segitu aja. Udah beres, Pak. Itu ada master satu lagi baru gabung, Pak Aziz. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman. Udah Romi beres. bergabung. Salam, Mas. Udah Ya. beres, Mas. Oh, Belum? sudah selesai. Ya, Udah. Alhamdulillah. Belum istirahat, Pak Aziz. Ini baru lembur kerjaan, Pak. Oh ya. Ini lagi belajar Listre. Mantap, mantap. Ada Lisran itu, direktur. ya, Mas Richard ya? Berbayar Kalau ya? aku pakai crack, Mas. Padahal Pak Mas Duki itu anti banget sama yang namanya crack. Enggak, Bapak juga pakai crack. Kan, pusing. Pak Aziz. Kemarin aja dikasih kok, Mas, Bapaknya. Bukan Pak. Oh ya, ting bukan Pak Mas Duki, Pak Aris. Pak Aris yang Pak Aris, iya, ya kan ya wajar, Mas. Kalau memang Jepang kan beda-beda. ketat. Kalau di kita kan ya satu-satunya cara nge-crack, Mas. Yakinlah, hampir semua siswa perguruan tinggi, Iya, NEPU, betul. MATLAB, Proteus itu nge-crack. Tinggal nge-crack. Apalagi yang nge-crack kita? Microsoft Word apa mau nge-crack? Kok gitu? Windows aja nge-crack nggak sih ya? Iya, makanya karena ya nggak usah jauh-jauh, Mas. PCO aja nge-crack kok kadang-kadang tuh. Hampir semua kita tuh belajar tuh Iya, gak iya. jarang ori, Mas. Jarang ori. Itu. Ya, kita berpikir relevan aja sih, daripada ideal. Iya, benar memang realistis. Cuma maksudku tuh kadang apa ya beda, Mas, rasanya kalau nge-crack tuh kadang-kadang yang kita takut tuh satu virus, apalagi kalau ransom itu paling aduh ampun lah, ransom. Terus kadang-kadang gini, crackan itu kadang-kadang ada yang dia performanya bagus, ada yang enggak. Kalau misalkan crackannya, misalkan file cracknya bagus, ya lancar terus. Kadang-kadang kan ada mas file crack apa nggak di crack jalan, tahu-tahu ketika di-combine sama file yang lain, auto crash, logout gitu. Ini Betul, kayak betul. list relku ini, kadang-kadang kalau dia sudah ngehang, list relku ini langsung bakal close sendiri nih. Oh, itu Kalau versi berapa Mas pakainya? ya Mas, Versi list rel 88 ini. 88. Oh, iya, iya. 880. Ini kalau misalkan dia nge-crash kayak tadi, ini langsung keluar semua nih. Nggak kesimpan. Oh, Balik lagi. Ya kayak gitulah. Pak Aziz. iya, gimana Pak Risman? Itu yang Pak Mas Duki itu apanya yang disuruh? Ya, kita suruh nyoba pet analisis itu. Datanya kita terserah sih. Nggak Kalau itu dikumpulin. eh, mungkin iya sih. Mungkin ya apa dikumpul via itu yang dikasih Pak Mas Duki itu apa namanya? Link Google Drive itu loh. Ya, maksudnya yang dikumpulin apanya? Ya Latihannya, hasilnya itu Pak. Pak. Hah? Mm-mm. Hasilnya kita latihan menggunakan pet analisis itu. Gambarnya itu? Iya, Ya ini. gambarnya terus nanti prosesnya apa namanya? Sebenarnya kalau kita lebih mudah itu laporannya berupa video ini apa namanya rekaman video ya, apa screen recorder itu lebih enak lagi. Oh, Nah, itu paling Mas. saya gambar aja. Ya nggak apa-apa Pak. Hmm.
Yang Mas penting Pak kan Kemarin kan nanti kemungkinan itu kan suruh jelasin ya, kita diminta apa namanya, kayak semacam presentasi gitu kan. Kayak yang kemarin tuh loh Pak, pas Mas Mahendra itu kemungkinan oh, sih gitu. hmm. Kemarin gimana Mas Richard kalau punya Mas Richard kemarin? sama kayak PSE kemarin, Bapak tuh bakal suruh taruh di drive Google pokoknya. Heeh. Kayak gitu. Nah, iya, heeh. Pokoknya asalkan lengkap, pokoknya ngerjain udah Mas Ako itu. Iya. Nah, jangan takut Pak kalau apa yang penting asal ngerjain aja lengkap tugas. Pokoknya UAS dikerjain, apa kerjain sebisa kita aja. Yang penting memang benar-benar ngerjain dapat Ako Pak. Kan itu aja. Ya, ya sepertinya sih memang memang gitu Mas Richard. Ini tak lihat dari pengalamanku S1 dulu ya. Sama-sama di UNJ, dosennya pun juga sama. Itu memang beda Mas. Jadi ya seperti dibilang Pak siapa namanya itu, Pak Suprapto itu loh. Jadi untuk masalah cari nilai itu untuk S2 itu mudah, mudah. Hanya saja nanti di yang akhir itu nanti, yang tesisnya itu loh yang menjadi tantangan sendiri. Oh. Pak Richard, Iya Pak. nanti di screenshot dikirim ke saya sebentar filenya. Bisa? Pak, yang tadi yang Excel aja Pak ya. Enggak, ini gambar apa nih? Ya, Oh, ini Datanya tadi pakai data apa Mas Rizal? ini katanya yang 30 yang ini nah. Ini tah. yang Eh, yang di pet itu. kasus. Oh Yang ya ya ini itu nih. yang udah di share Pak Nah, Mas Diki kemarin betul. Sebenarnya ini. Pak Mas Diki kemarin itu bebas sih. Teman-teman boleh apa namanya? Boleh mencari data lain juga boleh gitu. Tidak Boleh. harus. Tapi kalau nyoba pakai itu dulu ya nggak masalah. Udah yang penting kita ngelatih aja tahu pet analisis Ya, gini. intinya Pak Mas Diki kan sebenarnya itu Ya, kita suruh nyoba intinya gitu. intinya enggak ya belajar sendiri lah ujung-ujungnya memang gitu. Cuma memang ya kalau Mas sampai ke Smart PLS ya. Kalau saya cuma list rel aja dulu sama Excel dulu yang di sama SPSS dulu. Belum, smart ininya belum, PLS-nya belum. Belum ya. Baru Lisrelnya aja masih ini kok. Kemarin belum sama beliau belum ditunjukkan secara langsung penggunaannya gini 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 terus nanti gini enggak. Kemarin hanya baru teoritis aja. Oh, udah Mas ini udah tak tunjukin nanti tinggal nengok videonya aja itu. Oke, sip sip. Udah saya agak runutin tadi. Ini Mas Padiansa ini tidur nih. Tadi ada nih orangnya nih. Mana Ini ini? masih ada ini. Iya, cuma disapa nggak jawab ini. Enggak respon ya. Oh, iya. Tidur nih. Ya udahlah capek kayaknya udah jam Iya. 10 juga ini. Ya Ini mau baru mau download Israelnya, baru mau buka filenya lagi ini, baru tak stop nih, belum kelar juga ini kerjaan cuma ini biar besok bisa lanjut kan. iya, Jadi ya kerjain dulu yang tugasnya. ya, itulah. Ya Ya, gitulah Pak Risman, Mas Aziz. Paling nanti ya nengok matur video aja ya. nuwun Mas Richard, Ya, matur nuwun banyak. sami-sami Mas. Hmm. Oke lah, nanti rekornya saya kasih langsung aja nanti ini biasanya udah auto matiin pasti biasanya auto. Ya, nanti nunggu sekitaran berapa menit gitu Mas untuk Iya, biar bisa. biar nanti enak lah. Cuma nanti itu ada di awal yang saya apa ya saya cut gara-gara tadi itu ini kan sudah 1 semester saya nggak megang listrel. Mm-mm. Jadi jadi saya lupa step-stepnya gitu. Saya ingat dulu tadi baru rekam lagi. Nantilah Hmm, saya ini kan oke lagi. oke. Oke lah. Segitu dulu ya Pak Risman ya, Mas Pak Riansa, Mas Aziz. Punten Siap ya, siap Mas. istrimu ada kerjaan lain. Ya, terima kasih Mas Yuk, Makasih Richard. banyak, Pak. mari.